Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah bagaimana memperhatikan etika di dalam suatu kegiatan industri, terutama industri yang memproduksi daging untuk kebutuhan masyarakat. Meat industry tentu saja melibatkan berbagai kegiatan atau berbagai alat-alat mekanisasi yang ada di dalamnya. Ada dua hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, alat itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana proses atau penggunaan dari alat yang ada di dalamnya, terutama yang terkait dengan penyembelihan hewan. Beberapa tahapan-tahapan kritis yang penting untuk diperhatikan pada suatu kegiatan mekanisasi meat industry. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini bagaimana persiapan yang dilakukan yang terkait dengan finansial, dan juga yang terkait dengan permodalan. Ini sudah kita bicarakan pada beberapa segmen pertemuan yang lalu. Kemudian proses produksi, terutama yang kritis di sini adalah ketika pemotongan hewan, dan beberapa titik-titik kritis lainnya, terutama pada pemberian pakan dan juga penyiapan bibit untuk kegiatan pembesaran. Kemudian kegiatan pengolahan dan juga kegiatan distribusi dan pemasaran. Pada tahapan persiapan, terutama dalam hal permodalan, ini sudah kita bicarakan beberapa saat yang lalu, segmen pertemuan yang lalu. Kemudian bentuk-bentuk usaha dan bentuk-bentuk kerjasama ini penting untuk kita perhatikan. Pada kesempatan ini kita tidak membahas tahap persiapan, dan kita lebih banyak memperhatikan tahap produksi dan pengolahan. Kita mencoba menyoroti beberapa pointer kritis yang ada di dalam meat industry. Ketika dilakukan penyembelihan, ada suatu proses yang ada di dalam penyembelihan yang menggunakan mesin-mesin modern. Yang pertama adalah mesin ayam atau hewan yang akan disembelih itu dipingsankan terlebih dahulu. Kemudian, jika hewan yang dipingsankan itu bisa membunuh hewan tersebut, maka status dari hewan itu menjadi bangkai. Jika hanya menghilangkan kesadarannya tanpa membunuh, maka hukumnya dapat dirinci menjadi dua kondisi. Kondisi masih hidup setelah dipingsankan, maka ketika disembelih dengan cara yang benar, statusnya itu halal. Namun jika tidak disembelih, tapi langsung dikuliti kemudian dipotong tanpa disembelih, maka itu tentu saja tidak menjadi halal. Penting untuk diketahui bahwa apabila binatang atau hewan yang disembelih secara syar'i setelah dipingsankan, halal dimakan. Namun jika ada syarat yang tidak terpenuhi, maka itu menjadi tidak halal. Jika semua syarat dalam membuat pingsan terpenuhi untuk memastikan bahwa hewan yang dipingsankan tidak mati sebelum disembelih, ini harus dipastikan. Namun akan menjadi sesuatu yang sulit apabila di dalam dilakukan penyembelihan secara massal seperti video yang telah kita lihat. Itu tidak bisa kita pastikan apakah hewan itu ketika dipingsankan, misalnya ayam, ketika dipingsankan apakah tidak mati atau
sudah mati karena jumlahnya yang besar. Jadi harus ada alat mendeteksi, apakah harus ada alat tambahan yang bisa digandengkan dengan sebelum penyembelihan itu dilakukan untuk memastikan apakah hewan atau ayam itu masih dalam keadaan hidup atau tidak. Karena apabila ayam yang kondisi kesehatannya mungkin tidak bagus, misalnya sakit misalnya, bisa saja ayam itu menjadi sudah mati, dan apabila disembelih kalau dalam keadaan mati maka itu statusnya menjadi bangkai. Demikian pula bibit yang digunakan di dalam pemeliharaan, apabila menggunakan bibit-bibit hasil rekayasa genetik, maka harus dipastikan apakah gen yang disambung ketika melakukan proses rekayasa genetik itu berasal dari hewan yang halal atau tidak. Ini harus dipastikan terlebih dahulu. Demikian pun dalam pemeliharaan harus ketika hewan itu dalam pemeliharaan, yang penting diperhatikan adalah pakannya. Pakannya tidak boleh pakan itu terbuat dari bahan-bahan yang mengandung najis, sedapat mungkin ini dihindari. Kemudian penggunaan bahan kimia dan obat-obatan. Ya, ini juga penting untuk diperhatikan, menghindari pemakaian obat-obatan yang dapat berpotensi untuk merusak kesehatan manusia. Misalnya pemakaian enzim pertumbuhan dan penggunaan bahan-bahan kimia yang lain. Kemudian dalam proses pemotongan, ini juga penting, sangat penting untuk kita perhatikan di dalam suatu industri yang memproduksi daging atau meat industry. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ketika dilakukan pemotongan pada industri modern yang menggunakan mesin-mesin modern, hewan atau ayam misalnya yang sebelum dipotong itu terlebih dahulu dipingsankan dengan kejutan listrik dengan penyiraman air yang mengandung muatan listrik, dan harus dipastikan apakah hewan itu atau ayam itu masih dalam keadaan hidup atau tidak. Kemudian cara penyembelihannya juga apabila menggunakan mesin, maka harus dipastikan 3 urat yang ada pada ayam misalnya itu harus dalam keadaan terputus. Dan yang menyembelih seharusnya disembelih secara langsung atau dioperasikan secara langsung oleh orang yang menyembelih dengan terlebih dahulu mengucapkan bismillah, kemudian dilakukan pemotongan. Dan tidak bisa ucapan bismillah ketika mengoperasikan mesin pemotong ayam atau pemotong hewan lainnya, pemotong sapi misalnya, apabila menyembelih 10 ekor sapi dengan mesin atau 100 ekor ayam dengan mesin, maka ucapan bismillah juga harus 100 kali. Ya, tidak boleh hanya 1 kali saja. Kemudian ayam yang selanjutnya yang disembelih dengan mesin itu tidak ada bismillahnya, dilakukan secara otomatis. Tidak. Setiap ekor ayam apabila disembelih dengan mesin, maka ketika mengoperasikan mesin itu ucapan bismillah harus dilakukan pada setiap ekor ayam yang disembelih. Kemudian pada tahap pengolahan, yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana penanganan, harus memperhatikan kebersihan, kemudian pengawetan, penggunaan bahan-bahan yang menimbulkan garar atau unsur penipuan atau unsur yang berbahaya yang dapat menzalimi orang lain itu harus dihindari. Kemudian kemasan
harus menggunakan kemasan yang melindungi bahan itu, produk itu dari kontaminasi bakteri. Demikian pula distribusinya, terutama untuk daging distribusi harus memperhatikan bagaimana cold chain, rantai dingin tetap terjaga selama produksi sampai kepada distribusi sampai pada konsumen. Dan kita ketahui bahwa produk daging adalah sangat rentan terhadap suhu. Jadi cold chain, unsur rantai dinginnya menjadi penting untuk diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah transaksi, gramasi, iklan, dan promosi, dan juga kesehatan ternak ini penting untuk diperhatikan. Transaksi harus memenuhi kaidah-kaidah syar'i yang berlaku di dalam jual beli. Demikian pula gramasinya, penimbangannya sebelum dilakukan ketika dilakukan pengemasan ini juga penting untuk kita perhatikan. Kemudian mengiklankan dan promosi dilakukan secara wajar, tidak berlebih-lebihan. Demikian pula penting untuk mengetahui kesehatan ternak sebelum dilakukan penyembelihan. Saya kira itu pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.